Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sadawiyah dari kelas D4C dengan NIM 3314070011179. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Nah, saat ingin mengembangkan sebuah jaringan yang disediakan oleh perusahaan adalah server atau storage di dalam perusahaan itu sendiri yang dikenal sebagai on-premise. Nah, namun dari itu semua memiliki permasalahan seperti biaya dan efisiensi tenaga atau daya. Nah, biaya ini contohnya seperti perusahaan harus menyediakan ruang server yang memiliki kriteria seperti ber-AC, berventilasi, memiliki RAM, storage, prosesor, dan server, dan lain sebagainya. Nah, jika ada kerusakan, perusahaan akan menanggung biayanya sendiri. Nah, contoh dari efisiensi tenaga atau daya. Efisiensi tenaga atau daya ini bisa dibilang sebagai jika server on-premise harus terus online selama 24/7, perusahaan akan menanggung tagihan listrik yang sangat tinggi. Maka dari itu, adanya teknologi cloud computing ini untuk memudahkan perusahaan. Nah, cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan kita menggunakan layanan komputasi seperti penyimpanan, server, database, dan aplikasi melalui internet. Daripada harus memiliki server sendiri, kita bisa menyewa layanan cloud dari penyedia seperti Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, atau Railway. Nah, sederhananya itu cloud computing adalah menyewa komputer atau server yang bisa diakses kapan saja lewat internet. Nah, jenis-jenis layanan cloud computing itu ada tiga. Yang pertama, infrastruktur as a service. Nah, infrastruktur as a service ini adalah sewa server dari jaringan. Contohnya AWS dan EC2. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah platform as a service. Nah, platform as a service ini adalah sewa platform untuk deploy aplikasi. Contohnya Railway dan Heroku. Yang ketiga itu adalah software as a service. Nah, software as a service ini adalah menggunakan aplikasi jadi. Contohnya seperti Google Drive atau Google Drive dan Gmail. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri cloud computing. Ciri-ciri cloud computing ini berarti ada 4. Yang pertama, on demand, bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Yang kedua, scalable, bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, bayar sesuai pemakaian. Yang keempat adalah diakses dari mana saja melalui internet. Nah, selanjutnya yaitu praktik teknik cloud computing. Ini adalah folder yang saya beri nama Cloud Strip app. Nah, di sini saya menggunakan JS sebagai bahasa pemrogramannya. Selanjutnya di sini saya membuat folder index.js, pagecake.json, pagecake.json, profile, sama readme.md. Nah, sebelum saya mengisi itu semua di sini, pada folder cloud app, saya menginstal npm init strip y, berguna untuk npm init ini
npm install ini adalah perintah Node.js yang digunakan untuk mengunduh dan menginstal semua dependensi atau library atau modul yang dibutuhkan dari proyek saya berdasarkan pascade.json. Nah, setelah itu saya juga menginstal npm install express. Nah, di sini saya membuat file index.js dengan required dot nf. Di sini saya menggunakan mitigasinya nf, dan di sini portnya adalah 3000 dan ada message hello from railway plus cloud computing. Nah, selanjutnya di sini uh, saya membuat file environment, uh, portnya segini dan IPK rahasia 13. Nah, pada environment ini saya tidak menerima repository ke dalam GitHub karena itu adalah file database saya. Selanjutnya di sini saya menambahkan git ignore dan saya juga menambahkan nf karena nf ini tidak boleh di public. Selanjutnya yaitu eh, praktik mitigasinya. Ancaman umum di cloud adalah leak, leak, leak file environment ke public, tidak menggunakan HTTPS, token atau IP key terekspos, akses tanpa autentikasi, cross tidak diatur. Di sini saya menggunakan praktik mitigasinya pakai NF, gunakan variabel lingkungan di Railway, bukan langsung di kode. Nah, di Railway ini saya menyeting variabel. Nah, di sini saya menyeting variabel. Saya menyeting variabel dengan message hello from Railway plus cloud computing dan portnya itu 3000. Nah, setelah itu di sini Railway langsung memberikan link dan ini. Nah, selanjutnya variabel juga bisa untuk message-nya kita bisa ubah. Kita deploy. Nah, selanjutnya di sini kebuild ulang karena kita eh, telah update kayak ganti gitu. Nah, kalau udah kita view logs, lalu kita kembali ke sini. Apakah pengaruh juga di codingnya?
Kita hapus kembali indeksnya. Di sini pada indeksnya saya sudah ubah yang tadinya Hello Railway menjadi Hello Bajohan. Dan di sini juga saya sudah mengupdate ke GitHub karena secara tidak langsung GitHub saya sudah terhubung ke Railway. Selanjutnya kita lihat apakah sebelumnya di sini pasti update. Di sini ada update. Udah. Dan alamatnya berubah lagi karena ini otomatis berubah kayak Krillop gitu. Nah, sudah berubah. Jadi ketika kita ingin mengubah message di Railway, kita juga harus mengubah message-nya di codingannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.